warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Viral, selamat datang di Music TV bersama saya Gemang Farhanid Ramadan, di mana info terkini selalu dibahas dengan santai tapi tetap seru. Kali ini ada kabar yang bisa bikin kalian kaget nih, jadi simak baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan. Berita hari ini mengenai tindakan terorisme bom bunuh diri 3 gereja di Surabaya. Jadi, pada Minggu 13 Mei 2018 di 3 gereja di Surabaya menjadi sasaran serangan bom bunuh diri yang mengguncang masyarakat. Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, Gereja Kristen Indonesia Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna menjadi lokasi tragedi yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang terdiri dari Tita Owe Priarto, Puji Kuswati, dan 4 anak mereka. Aksi teror ini bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan yang dilindungi konstitusi kita. Pasal 28I ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini menjadi landasan penting dalam menilai kejadian ini. Serangan terhadap rumah ibadah jelas melanggar prinsip-prinsip dasar ini. Menanggapi peristiwa ini, aparat keamanan segera bertindak berdasarkan pasal 30 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengamanan ketat terhadap tempat-tempat ibadah dan investigasi menyeluruh terhadap jaringan teror. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Polda Jawa Timur kemudian mengimplementasikan program khusus pasca kejadian. Mereka memperkuat pengawasan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi melakukan aksi serupa, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pengurus gereja dalam hal pengamanan. Program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sejalan dengan Pasal 28J Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang ada sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Keterkaitan pasal ini dengan upaya penanggulangan terorisme terletak pada keseimbangan antara hak individu dan perlindungan kepentingan umum. Kementerian Sosial melalui program deradikalisasi memberikan pendampingan khusus kepada 214 keluarga di Surabaya yang dinilai rentan terpapar paham radikal. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan hak-hak dasar warga sebagaimana dijamin pada pasal 28G ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Keterkaitan pasal ini dengan program deradikalisasi adalah dalam hal memberikan rasa aman sekaligus melindungi hak-hak dasar masyarakat dari ancaman paham radikal. Hasil dari berbagai upaya ini terlihat nyata. Selama 3 tahun terakhir, tidak terjadi lagi serangan serupa di Surabaya. Masyarakat Kristen di 3 gereja tersebut kini merasa lebih aman dalam menjalankan ibadah. Keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi aktif warga yang sesuai dengan semangat pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini terlihat dalam kolaborasi masyarakat Surabaya yang turut serta dalam program kewaspadaan dini, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai bentuk konkret partisipasi warga dalam upaya pertahanan negara melawan ancaman terorisme. Pengalaman Surabaya dalam menangani aksi teror bom bunuh diri di 3 gereja menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, keamanan, dan sosial mampu menciptakan hasil yang signifikan. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua umat beragama.
Meski ancaman terorisme tetap ada, langkah-langkah konkret yang telah diambil memberikan harapan baru bagi terwujudnya kehidupan yang lebih harmonis di Surabaya. Gimana nih, kaget kan sama kabar tadi? Kalau kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Jaga kesehatan dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.